WhatsApp guys, selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion pun segera meninggalkan aula pavilion atas. Selanjutnya, Xion pun pergi menuju ke pavilion lantai ke-6. Di sana, ada sosok Yunyun yang sedang berdiri menghadap ke air terjun. Namun, entah apa yang terjadi. Setelah mereka minum teh dan anggur, mereka pun berhalusinasi. Namun, tanpa mereka sadari, mereka ternyata bermain mantap-mantapan. Sampai membuat Mimin pergi ke WC belakang. Selang beberapa waktu, akhirnya Xion pun pergi. Yang mana, ia pun meninggalkan secari kertas dan cincin penyimpanan. Dan scene pun berganti. Merasa bahwa situasinya cukup canggung, segera Yunyun pun menyeduhkan teh yang sama kepada Melin. Tapi tanpa diduga, sosok Melin mungkin terlihat menikmatinya. Namun, ia juga merasakan ada yang aneh di dalamnya. Ini bukan masalah dari teknik pembuatan tehmu. Hanya saja, meskipun teh ini adalah teh yang terbaik, tetapi ini sudah disimpan terlalu lama dan menjadi basi. Jadi, yang kurang adalah rasa manis dan segar, ucap Melin dengan perlahan. Ketika Yunyun mendengarkan ini, Yunyun sedikit kaget, serta dia tiba-tiba merasa kesal. Ternyata kamu mengatakan itu karena tidak ingin membuatku sakit hati. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran pada saat kita bertemu lagi, ucap Yunyun dengan suara yang sangat pelan. Apa yang kamu katakan? Ucap Melin dengan perlahan, karena dia tidak bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Bukan apa-apa. Lain kali, aku akan memberikan guru teh yang baru lagi, ucap Yunyun dengan cepat mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada Melin. Di sisi lain, di seluruh pavilion 9 langit, ada ratusan orang berdiri di aula. Tanpa terkecuali, semuanya adalah anggota Bianhua. Dan faktanya, mereka adalah tulang punggung dari aliansi Dewa Abadi ini selama tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, di bagian paling depan, sosok Xion pun berdiri dengan gagahnya. Dan mata semua orang tertuju kepada dirinya. Tentu saja, sebelum benar-benar pergi dari aliansi Dewa Abadi, masih ada beberapa penjelasan yang harus ia sampaikan. Itu karena semua orang menyembunyikan diri sangat dalam. Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya ketika dia menyadari semua ini. Saat itu, identitas mereka mungkin belum diketahui oleh Jin Taiwei dan yang lainnya. Namun, pasukan Bianhua ini sebenarnya mengenal mereka semua. Tetapi, pasukan ini hanya memilih untuk diam tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Meskipun Jie sudah membantu Xion, Jie ternyata masih menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Setelah itu, Xion pun memperhatikan beberapa sosok yang ada di depannya. Tapi, dia merasa aneh dan bingung. Wajah-wajah ini sepertinya sering terlihat di aliansi Dewa Abadi. Tetapi, mereka tidak mencolok. Kecuali untuk para pemimpin 9 pavilion langit. Yang lainnya tampaknya berada di aliansi Dewa Abadi dan tidak memiliki rasa keberadaan. Untuk saat ini, aku tidak akan tinggal di aliansi Dewa Abadi. Dalam kurun waktu kepergianku, senior Chouku untuk sementara dia akan memegang posisi pemimpin di aliansi Dewa Abadi. Dan perintahnya harus dipatuhi oleh semua orang, ucap Xion dengan ekspresi serius. Tentu saja, pentingnya keberadaan pemimpin di aliansi Dewa Abadi sangatlah serius. Itu karena jika semakin kuat pasukan yang dapat dinaunginya, maka semakin banyak pula keberuntungan yang akan didapatkan oleh Xiaoyan. Sekarang, Xion sudah mendapatkan kembali aliansi Dewa Abadi, dan dia juga mendapatkan keberuntungan. Hal tersebut tentunya meningkatkan kekuatan Xiaoyan sampai langkah ketiga, dan peningkatan ini masih dapat bertambah seiring berjalannya waktu.
Hanya saja, energi dunia yang seharusnya terkandung dalam aliansi Dewa Abadi ini telah ditaklukkan oleh Jin Taiwei. Jadi, sudah tidak mungkin untuk menggunakannya. Dan di masa mendatang, aliansi Dewa Abadi ini perlu tumbuh lebih kuat untuk menyerap lebih banyak bakat orang kuat dan membentuk pasukan yang benar-benar terlatih untuk menghadapi perang yang akan datang. Terlepas dari rencana jangka panjang yang sudah aku jelaskan, kita tidak mempunyai banyak waktu. Ini adalah tugas penting dan juga akan dipercayakan kepada setiap pasukan Biang Hua. Kalian harus mengabdikan diri untuk itu, karena tidak ada banyak waktu yang tersisa untuk dunia sensi dan untuk kita semua, ucap Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun menatap sosok Chaoku cukup lama. Lalu, dia pun mulai mengalihkan perhatiannya kepada pasukan Biang Hua. Di sisi lain, mereka sepenuhnya memiliki kekuatan ini, dan sekarang mereka tidak perlu menyembunyikannya lagi. Itu jelas akan membuat aliansi Dewa Abadi menjadi lebih kuat lagi. Merasa bahwa sedang diperhatikan, semua pasukan Biang Hua itu pun langsung mengepalkan tinju mereka. Padahal Xiaoyan tahu bahwa banyak dari mereka yang lebih kuat darinya. Tetapi dia sangat dihormati, seolah-olah mereka benar-benar mengenali Xiaoyan sebagai reinkarnasi sang dewa tertinggi. Namun, Xiaoyan tidak terus memperhatikan fakta bahwa mereka tidak setuju untuk bergerak. Dia bahkan tidak perlu bertanya, tapi dia bisa menebak alasan mengapa mereka menyembunyikan kekuatan dan tidak membuat suatu langkah. Pasti ada hubungannya dengan sang dewa tertinggi. Tentu saja hanya sang dewa tertinggi yang akan membuat perintah mutlak seperti itu. Dan semuanya pasti memiliki hubungan langsung dengan kekuatan Xiaoyan. Terbukti, setelah Xiaoyan menerobos ranah Kaisar Keabadian, semua pasukan Biang Hua itu pun yang selalu bersembunyi mulai bermunculan. Dan itu bisa dilihat sekilas. Maka dari itu, jika Xiaoyan terus bertanya, itu akan menurunkan status Xiaoyan di hati semua orang. Baiklah Tuan, aku akan memenuhi kepercayaanmu, ucap Chaoku yang juga mengepalkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Tampaknya, meskipun dia sekarang adalah pemimpin dari aliansi Dewa Abadi, pemimpin sebenarnya tetaplah Xiaoyan. Tidak hanya itu, meskipun pandangan Chaoku terlihat bingung, dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang pasukan Biang Hua ini dan sejenisnya ini. Akan tetapi, Chaoku tidak akan bertanya lagi. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu dapat mencariku kapanpun. Lalu, untuk pasukan Biang Hua, semua orang akan menjadi penatua baru dari tatanan aliansi Dewa Abadi. Aku akan mengatur kembali pemilik Pavilion Langit. Dan aku ingin kita menyelesaikan semua urusan dalam dari aliansi Dewa Abadi ini, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Xiaoyan terus menjelaskan bahwa masih banyak sistem yang tidak masuk akal yang ditinggalkan oleh sosok Jin Taiwei di aliansi Dewa Abadi ini. Tapi untungnya Chaoku akan mengurus detailnya, jadi Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkannya. Terlebih lagi, dengan adanya pasukan Biang Hua, aliansi Dewa Abadi pasti akan memiliki penampilan baru mulai sekarang. Bersiaplah, aku akan pergi. Sebelum aku kembali, aku berharap untuk melihat aliansi Dewa Abadi yang lebih kuat dan lebih baik. Jadi semuanya, aku minta kerja sama kalian, ucap Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya kepada semua orang. Xiaoyan tahu bahwa untuk menghadapi dunia Taishu yang memiliki eksistensi besar, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak mungkin bagi satu orang untuk mencapainya. Jadi, akan ada lebih banyak kekuatan harus dilibatkan bersama-sama melawan invasi dunia Taishu ini. Detik berikutnya, setelah Xiaoyan menakutkan kedua tinjunya, semua orang pun berteriak serempak. Dan memang, jika sosok yang memimpin mereka ini dibiarkan tertinggal, maka tidak ada tujuan. Tapi, sampai sekarang, jika mereka mengikuti perintah Xiaoyan, sepertinya darah di tubuh mereka kembali mendidih. Setelah melakukan serangkaian perintah, Xiaoyan masih harus meninggalkan beberapa berkah untuk aliansi Dewa Abadi ini. Pada saat ini, ada sejumlah besar sumber daya yang disimpan di lautan jiwanya. Dan sumber daya ini dapat digunakan di tempat seperti itu untuk menciptakan keberuntungan. Sehingga banyak jenius dari aliansi Dewa Abadi akan melihat harapan untuk meningkatkan ranahnya.
Ini adalah teknik terlarang yang telah meninggalkan banyak ilusi, dan ada ujian di dalam ilusi ini. Selama kalian lulus dalam uji coba, kalian dapat memperoleh sumber daya dan mampu meningkatkan kekuatan, ucap Xion sambil mengeluarkan kilatan cahaya ini. Tentu saja, dibandingkan dengan Jin Taewei, Xion tidak pelit dengan sumber daya. Dan memang alasannya adalah karena Jin Taewei tidak terlalu ingin membuat kesombongan ini semakin kuat. Tapi Xion berbeda, dia membutuhkan lebih banyak orang kuat. Dan dunia sesi juga membutuhkan lebih banyak pasukan. Lalu, pada saat yang sama, Xion juga terhubung dengan semua orang di sini. Jadi, entah itu berhasil tumbuh atau malah rungkat kayak ibu merah main slot, Xion pun bertanggung jawab atas semuanya. Namun, hanya dengan munculnya orang yang lebih kuat, dunia sensi akan mengalami titik balik. Apa yang dilakukan Xion sekarang hanyalah menciptakan peluang bagi mereka. Dan bagi banyak orang yang hadir di sini, ini adalah kesempatan. Dan jika ada kesempatan, mereka bisa menjadi lebih kuat lagi. Faktanya, aliansi Dewa Abadi tidak pernah kekurangan bakat. Karena di bawah kepemimpinan Jin Taewei, hampir sejumlah besar sumber daya berkualitas tinggi dimonopoli oleh para petingginya saja. Dan hal itu membuat banyak bakat tidak memiliki ruang untuk ditampilkan. Jadi, untuk situasi ini, yang telah mengubah segalanya secara keseluruhan. Dan mereka akan menjadi sekuat mungkin di lain waktu. Ini, semua orang di aliansi Dewa Abadi bersorak gembira atas apa yang sudah dilakukan oleh Xion. Di mata mereka, Xion pun langsung menjadi seperti dewa. Dan setelah Xion pergi, karena kesempatan ilusi yang ditinggalkan olehnya, Xion telah sepenuhnya diabadikan sebagai dewa di hati semua orang. Tapi sebenarnya ini hanyalah cerita. Setelah melakukan semua ini, Xion pun akhirnya datang lebih dulu ke Bahtera Kapak Hantu. Semua anggota keluarganya tidak memiliki waktu yang bagus untuk mengejar masa lalu. Sepertinya mereka akan mengucapkan selamat tinggal lagi. Namun, sang ratu mampu melihat apa yang sedang dipikirkan oleh Xion. Lalu segera ia pun menatap Raja Tianzang dan mulai berkata perlahan. Ngomong-ngomong, saudara Tianzang, sudah lama kamu tidak menjadi tamu di dunia dewa kuno. Aku ingin tahu, apakah sang Raja Tianzang tertarik untuk mengunjungi dunia dewa kuno lagi? Ucap sang ratu sambil tertawa. Oh, kalau begitu, karena ratu mengirimkan undangan secara langsung, aku akan sangat merasa terhormat. Aku mendengar bahwa ada ribuan anggur berkualitas di dunia dewa kuno. Jadi aku pikir kita harus pergi dan mencicipinya, ucap Raja Tianzang yang juga tertawa. Di sini, sebetulnya Raja Tianzang dan sang ratu memiliki pemikiran yang berbeda. Jadi, mungkin mereka sengaja melakukan ini karena Xion jarang berkumpul dengan keluarganya. Tapi, untuk Raja Tianzang sendiri, dia mungkin sangat ingin minum anggur di dunia dewa kuno. Setelah mencapai kesepakatan, keduanya pun mengangguk. Dan akhirnya, semua pasukan dunia dewa kuno pun perlahan pergi dari aliansi Dewa Abadi. Pada saat ini, di luar wilayah aliansi Dewa Abadi, ada lebih dari selusin bahtera besar berlabuh. Semuanya berasal dari dunia dewa kuno. Dapat dilihat bahwa untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sang ratu kali ini mengirimkan kekuatan yang cukup besar. Jadi, jika Xion sebelumnya tidak bangun, sang ratu khawatir tidak mungkin membiarkannya pergi seperti ini. Tapi 10 Raja Jiwa itu pun sudah pergi, dan semua pasukannya juga dimobilisasi. Seolah-olah mereka mengharapkan kemungkinan bencana bagi Xion, dan pasukan dunia dewa kuno pun bersiap untuk melawan Kui Langit sampai mati. Pada saat ini, dalam perjalanan menuju dunia dewa kuno, Xion terus mengobrol dengan orang-orang besar dari tim Perlas lagi. Tetapi ketika dia menyebut benua Daodi, semua orang pun terdiam sejenak. Meski benua Daodi tidak hancur total, itu hanyalah masalah waktu. Dan jika memikirkannya, mulai sekarang tidak akan ada kampung halaman lagi bagi mereka. Dan tidak akan ada yang merasa lebih baik. Tuan Muda Xiao, kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Kita semua tampaknya semakin jauh darimu. Aku pikir aku bisa mengejarmu dengan berlatih keras di dunia bawah. Tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu tetaplah kamu seperti dulu. Jadi untuk kali ini, maaf karena kami tidak bisa membantu banyak.
ucap Xiaoyan yang matanya sudah menunjukkan ekspresi kesepian. Meskipun ia adalah makhluk yang ceroboh, ia tidak pernah malas berkultivasi di dunia bawah. Tentu saja tidak hanya dia, semua orang di tim Pelas sudah bekerja keras. Tetapi setiap orang yang kembali melihat Xiaoyan, mereka menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, kecepatan Xiaoyan dalam berkultivasi benar-benar sudah terlalu mengerikan dan tidak mungkin bagi mereka untuk mengejarnya. Bagaimanapun juga, setiap orang dari tim Pelas hanyalah orang biasa. Mereka tidak seperti Yueli yang merupakan reinkarnasi dari Pluto. Dia dijemput oleh Raja Tianzang sejak lahir. Dia tidak pernah kekurangan sumber daya untuk berkultivasi. Namun nyatanya, setiap orang sudah menjadi favorit Raja Tianzang. Mereka telah menerobos dari ranah Dosian sampai akhirnya mampu mencapai dewa pertempuran. Itu sebenarnya bisa dibilang sudah hebat dan melebihi pencapaian orang-orang di luar sana. Tentu saja tidak semua orang bisa terus maju, apalagi dengan meningkatkan kekuatannya. Rasa lelahnya akan semakin kuat. Hanya saja tidak ada yang mengatakan dan mereka semua berharap bisa bertarung berdampingan dengan Xiaoyan lagi. Aku mengerti pikiran kalian semua. Tidak perlu terlalu menekan diri sendiri. Kalian sudah sangat kuat. Sekarang kalian sudah menjadi anggota dunia bawah dan kalian akan menggerakkan kekuatan terbesar. Tidak ada yang bisa lolos dari bencana yang akan dihadapi oleh dunia sensi, ucap Chen sambil memandangi semua orang. Bahkan pada akhirnya kita semua berjuang untuk dunia sensi ini, untuk semua orang. Bukankah begitu? Ucap Chen sambil tersenyum. Saat ini, meskipun dirinya sudah minum banyak alkohol, tetapi jika dia tidak ingin mabuk, dengan alkohol jenis ini, Chen akan tetap merasa sedikit mabuk. Xiao, kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Dan jika dibandingkan, apakah kamu lebih kuat daripada Raja Tianzang? Tanya Xiaoyan dengan ekspresi polos. Lalu, sosok Teren pun merasakan pukulan di belakang kepalanya. Tapi memang itu masih merupakan pemandangan yang biasa. Dan Xiaoyan hanya memandang Teren dengan ekspresi sedih. Tentu saja, Raja Tianzang yang lebih kuat dariku. Dan masih ada jarak yang sangat besar antara aku dan dia. Jadi, untuk menghadapi pertarungan selanjutnya, kekuatanku masih belum cukup. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Hai, Chen Koko, apakah kamu masih ingin pergi? Tanya Sun Ar yang duduk di samping Xiaoyan. Dia tampaknya sangat khawatir karena selalu ditinggalkan oleh Xiaoyan sejak perjanjian 3 tahun di benua Douqi dulu. Mungkin jika kita kalah dalam perang ini, dunia akan menghilang dan dapat dipastikan semua makhluknya juga akan menghilang. Kini, meskipun benua Daudi sudah tidak ada, jika semangat kalian masih membara selama dunia sensi masih ada, maka tidak menutup kemungkinan akan ada benua Daudi kedua. Ucap Chen sambil merentangkan tangannya dan memeluk Sun Ar. Dia tahu, tapi Sun Ar tidak pernah mengerti tanggung jawab Xiaoyan ini. Sun Ar sudah melihat sosok Yueli sebelumnya, dan tampaknya kekuatan Yueli akan meningkat secara kualitatif setiap saat. Tapi hanya Sun Ar yang tahu seberapa besar usaha yang dilakukan Yueli di belakang layar, termasuk Raja Tianzang yang menemaninya dengan sepenuh hati. Dan dia sangat berkontribusi penuh pada pertumbuhan pesat Yueli ini. Namun, Sun Ar menyadari bahwa Yueli memiliki kekuatan besar dan dia selalu dibimbing dengan baik oleh Raja Tianzang yang jenius. Jadi, Sun Ar tidak dapat membayangkan berapa banyak kesulitan yang dialami Xiaoyan untuk bertarung sebelumnya, dan dia sudah melihat semuanya. Lalu, karena Sun Ar sudah tidak tahu berapa kali Xiaoyan akan menghadapi momen krisis semacam itu, maka bagaimana mungkin Sun Ar tidak merasa kasihan kepada Xiaoyan, dan dia sangat peduli tentang keselamatannya meskipun selalu jauh. Sun Ar, tidak apa-apa. Aku yakin semuanya akan tenang suatu hari nanti. Dan aku berharap kita semua akan berkumpul bersama lagi seperti dahulu kala. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum ramah. Akan tetapi, Sun Ar sudah tahu bahwa semua yang Xiaoyan lakukan dengan tergesa-gesa ini bukanlah untuk dirinya sendiri. Melainkan, pada akhirnya dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi keselamatan semua orang dan dunia yang ditinggalinya.
Meskipun dia tidak tahu banyak, Sun-ar sepertinya mengerti segalanya, terlebih lagi tentang Xiaoyan yang menanggung semuanya. Sun-ar menyadari bahwa itu merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Xiaoyan seorang. Pada saat ini, Sun-ar tampaknya adalah orang yang paling bisa memahami pikiran Xiaoyan sejak dia berada di benua Daoqi. Karena bahkan dari awal hingga akhir, mereka masih menjadi kekasih masa kecil terbaik. Di sisi lain, selama reunian tersebut, sang ratu tidak mengganggu Xiaoyan dan dia hanya menunggu Xiaoyan mengambil inisiatif untuk menghampirinya. Ia sepertinya tahu bahwa Xiaoyan pasti akan datang kepadanya karena sudah terlalu banyak pertanyaan yang harus diselesaikan dan Xiaoyan pasti akan datang untuk mendengarkan jawabannya. Kemudian, setelah Xiaoyan beranjak mendekati sang ratu, sosok sang ratu pun malah mengangkat alisnya dan ada ekspresi bingung di wajahnya. Xiaoyan pun menyadari bahwa sang ratu tampak tidak merasa senang dan memang wanita posesif seperti ini tidak mudah untuk dibujuk. Maaf, aku sudah lama tidak bertemu mereka. Mereka semua adalah keluargaku, ucap Xiaoyan yang masih tersenyum. Terlepas dari apakah sang ratu mengerti atau tidak, dia pasti akan pergi menemani keluarganya terlebih dahulu. Apakah hanya itu? Aku tidak suka memperdulikan hal-hal lain, jadi kamu tidak perlu menjelaskannya, ucap sang ratu sambil melambaikan tangannya. Dan ketika Xiaoyan mendengar ini, sudut mulutnya pun berkedut. Hei, ayolah, karena kamu ada di sini, aku punya beberapa pertanyaan yang benar-benar harus dijawab. Dan ratu, hanya kamulah yang bisa menjawabnya, ucap Xiaoyan dengan tegas. Tampaknya ia tidak peduli apakah sang ratu ini seorang gadis atau wanita yang telah hidup untuk usia yang tidak diketahui. Tidak salah untuk menyanjungnya terlebih dahulu. Mengapa kamu membiarkan para raja jiwa itu pergi? Tanya Xiaoyan. Jelas sebelumnya ia memiliki kesempatan untuk mengepung dan menekan mereka. Namun sang ratu malah melepaskan mereka begitu saja. Tentunya tidak peduli dalam hal jumlah atau kekuatan. Sang ratu harusnya tidak mungkin menjadi tandingan para raja jiwa itu. Tapi bahkan hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah sang ratu tidak memaksa raja jiwa untuk tinggal dan membiarkan mereka pergi. Ingat ini, jika memang mereka bisa diatasi dengan mudah, tidak mungkin bagi Zuzang untuk membiarkan mereka hidup sampai sekarang. Jadi janganlah bodoh, ucap sang ratu dengan perlahan. Kalau begitu, apakah karena mereka memiliki beberapa kartu tersembunyi yang bahkan ditakuti oleh sang dewa tertinggi, makanya mereka dibiarkan begitu saja selama ini? Ucap Xiaoyan yang terus bertanya. Memang ada kabar seperti itu, tapi bukan karena takut, melainkan mereka tidak bisa dibunuh. Kamu dapat memahami bahwa ini adalah pengaturan dengan mempertimbangkan semua makhluk hidup. Sekarang kamu harus memahami bahwa ancaman sebenarnya tidak terletak pada raja jiwa ini, jawab sang ratu sambil melirik Xiaoyan. Adapun alasan spesifiknya hanya setelah kamu mencari tahu sendirinya. Kamu pasti akan memahami bahwa pengaturan Zuzang memiliki tujuannya yang sendiri dan alasan mengapa dia menyimpannya sampai sekarang hanya kamu yang bisa mengetahuinya, ucap sang ratu kembali. Dan kata-kata ini pun membuat Xiaoyan pun mencubit dagunya. Sang ratu sepertinya sudah mengatakan segalanya, tapi dia sepertinya tidak mengatakan apa-apa. Secara keseluruhan, banyak hal yang menurut Xiaoyan tidak masuk akal, yang tampaknya selalu diatur oleh sang dewa tertinggi, termasuk pasukan Bianghua. Di sisi lain, mereka bahkan berpura-pura terluka parah dan mati secara mengenaskan. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan memberikan bantuan dan mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya sebelum Xiaoyan menembus ranah kaisar keabadian. Serta tidak ada yang memperdulikan Xiaoyan, bahkan ketika dia sekarat. Ratu, apakah kamu bermaksud membiarkanku meninggalkan dunia sensi lagi? Tanya Xiaoyan yang juga menatap sang ratu. Dan sejujurnya, dia tidak ingin meninggalkan dunia sensi lagi. Karena begitu dia pergi, Xiaoyan bahkan tidak akan mengetahui apa yang terjadi pada dunia sensi ini selama ia tidak hadir di sini. Tidak apa-apa jika kamu ingin tinggal di dunia sensi. Tetapi jika demikian, aku harus mengirim setidaknya 10.000 pasukan dunia dewa kuno untuk mengikutimu.
Tapi, meskipun begitu, itu masih tidak dapat menjamin keselamatanmu. Lalu, jika kamu mati, dunia sensi tidak akan memiliki harapan terakhir sama sekali, ucap sang ratu dengan suara yang dalam. Tampaknya aku masih harus pergi, ucap Xion sambil tersenyum kecut. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, Xion sadar bahwa dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di dunia sensi. Akan tetapi, jika Xion memikirkannya dengan hati-hati, apa yang dikatakan oleh sang ratu itu bukanlah hal yang tidak masuk akal. Identitas Xion saat ini tidak lagi dirahasiakan. Jika seperti dulu, itu hanyalah kuil langit dan dunia dewa kuno yang dapat memegang pedang sesuka hati untuk melesatkannya. Sekarang, kehidupan Xion pun berbeda. Dia benar-benar harus ikut campur tangan di dalamnya, karena ada krisis tersembunyi yang lebih besar dan ada lebih banyak variabel. Jadi, tidak mungkin dunia dewa kuno menghabiskan banyak sumber daya untuk Xion sekarang. Jadi, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Jika aku bisa pergi, kemana aku harus pergi? Tanya Xion. Saat ini, dia merasa sedikit linglung, tetapi memang kekuatannya masih terlalu lemah untuk menghadapi perang. Bahkan, bukan hanya kekuatannya, namun juga keterampilan yang dia miliki sekarang juga masih jauh dari kata cukup. Pagoda Emas sendiri tidak memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno, kecuali dengan kemampuan yang diberikan oleh sang dewa tertinggi. Teknik lainnya benar-benar sangat kuat dalam banyak aspek. Tentu saja, di bawah kekuatan yang sama, kekuatan tempur Xion saat ini mampu dibawa bertarung selama dia tidak menghadapi monster kuno yang masih hidup, yang kekuatannya di langkah ke-8 atau ke-9. Hanya saja, Xion akan membayar harga yang cukup mahal untuk bertarung melawan level pertempuran ini, dan ranah Kaisar Keabadian bukanlah akhirnya. Jika dunia Tesu benar-benar merasakan ancaman dari Xion, mereka pasti akan mengirim orang yang lebih kuat untuk menghancurkannya. Karena di dunia sensi, Xion lebih berbahaya daripada siapapun. Pada saat ini, kondisi Xion sudah seperti pohon besar yang ditarik oleh angin kencang. Tidak peduli itu untuk kuil langit atau dunia Tesu, keberadaan Xion akan terdaftar sebagai ancaman nomor 1. Meskipun kekuatan Xion saat ini tampaknya tidak memiliki tingkat ancaman seperti kelihatannya. Tetapi, Xion adalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi, dan identitas seperti itu ditakdirkan untuk dianggap serius. Terlebih lagi, setelah aliansi Dewa Abadi mengalami kejadian ini, dan Xion jelas sudah membuat keributan di wilayah kekosongan barat laut. Tidak butuh waktu lama bagi siapapun untuk mengetahuinya bahwa itu adalah perbuatan Xion. Nyatanya, pasti akan ada tingkat pertarungan yang tidak akan terbayangkan oleh Xion. Jadi, di bawah situasi saat ini, dunia dewa kuno dan dunia bawah akan membayar harga untuk Xion. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pergi ke Taman Indah bareng Bu Soleha. Selamat menjalani ibadah dan selamat Idul Adha.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。